Kabar mengejutkan, Jose Mourinho dirtek baru timnas. Efek bertabur bintang Eropa, timnas Indonesia jadi sorotan utama publik Eropa. Resmi, Pratama Arhan dilepas Suwon FC, OTW gabung King ASEAN. Bapuk di timnas, Asnawi teken kontrak hingga buktikan kelas sebagai Raja ASEAN. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kabar mengejutkan, Jose Mourinho akui tertarik latih timnas. Jose Mourinho saat ini tengah berkarir sebagai pelatih klub Turki Fenerbahce. Meski demikian, dia mengaku membuka peluang untuk kembali ke Serie A dan menegaskan tertarik melatih tim nasional. Dikutip dari Football Italia, Jose Mourinho menjelaskan bahwa dirinya terkadang membayangkan memimpin sebuah negara di Euro atau Piala Dunia. Sepanjang karir sebagai pelatih, Mourinho memang belum pernah memimpin tim nasional. Namanya juga naik berkat kepawaiannya dalam memimpin sebuah klub. Sebelum membesut Fenerbahce, Mourinho sempat melatih berbagai tim besar Eropa dari FC Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United hingga AS Roma. Saya ingin berlaga di Piala Eropa atau Piala Dunia dan menyatukan negara dengan tim. Sepertinya yang telah saya lakukan berkali-kali dengan klub, saya ingin melakukannya demi sepak bola. Ini akan luar biasa, kata Jose Mourinho. Meski tidak spesifik ingin melatih tim nasional sebuah negara, pernyataan Mourinho mengisyaratkan dirinya mungkin bakal tersedia untuk negara peminat dalam beberapa tahun ke depan setelah kontraknya berakhir bersama Fenerbahce. Timnas Indonesia sendiri sempat diterpa isu pemecatan pelatih Sintayong setelah gagal membawa Garuda melaju jauh di Piala AFF 2024. Mourinho sendiri pernah menyoroti dan mengkritik langsung timnas Indonesia pada 2013 silam ketika memimpin Chelsea menjalani tur pramusim. Saat itu Chelsea menang 8-1 menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana Mourinho mengkritik Garuda sebagai tim yang kurang potensi dan seharusnya fokus untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Efek bertabur bintang Eropa, timnas Indonesia jadi sorotan utama publik Eropa. 3 pemain timnas Indonesia mendadak jadi sorotan media Eropa karena keputusan pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Mereka adalah Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Mads Hilgers. Ketiganya resmi menjadi WNI pada tahun 2024. Sorotan ini dilaporkan oleh akun X @footballemergency. Mereka mengklaim dirinya sebagai pengamat pemain yang punya kewarganegaraan ganda. Dari laporan terbarunya, media asal Polandia tersebut membagikan daftar 10 pemain yang pindah kewarganegaraan untuk membela timnas lainnya. Daftar teratas adalah pemain Real Madrid Brahim Diaz. Penyerang 25 tahun tersebut pindah dari Spanyol untuk membela Maroko. Menariknya, dalam daftar ini ada 3 pemain timnas Indonesia yang disorot. Mereka adalah Mads Hilgers, Kevin Dix, serta Calvin Verdong. Sebelumnya, 3 pemain tersebut berkewarganegaraan Belanda karena punya keturunan Indonesia. Mereka pun membela skuad Garuda. Kehadiran 3 pemain ini diharapkan bisa membantu timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, tim asuhan Sintayong punya peluang besar. Tim Merah Putih duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menduduki peringkat kedua atau batas untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Andai gagal finish di 2 besar, kans skuad Garuda juga terbuka lebar karena posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat hingga playoff antar konfederasi. Resmi, Pratama Arhan dilepas Suwon FC, OTW gabung King ASEAN. Klub Liga Korea Selatan Pratama Arhan baru saja cuci gudang dengan melepas sejumlah pemain, salah satunya bek timnas Indonesia Pratama Arhan. Kini, masa depan pemain 23 tahun itu menjadi perbincangan netizen, apakah tetap berkarir di luar negeri atau pulang ke tanah air. Potensi Arhan kembali bermain di Liga Indonesia cukup besar, namun jika itu terjadi, hanya PSIS Semarang satu-satunya klub yang bisa dibela pemain asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah tersebut. Pasalnya, terdapat perjanjian khusus di balik proses transfer Pratama Arhan dari PSIS Semarang ke klub peserta divisi kedua Liga Jepang J2 League Tokyo Verdy pada 2022 silam. Bahkan, perjanjian khusus itu sempat diungkapkan oleh Chief Executive Officer Chu PSIS Yoyo Sukawi pada 2022 silam.
Pernyataan itu sekaligus memupus kemungkinan klub-klub BRI Liga 1 memboyong Pratama Arhan di kemudian hari. Sejak awal kontrak Suwon FC, pemain 23 tahun ini hanya ditampilkan dalam 2 pertandingan bersama Suwon FC di K-League 1. Ironisnya, meski mencatatkan 4 menit bermain, namun Pratama Arhan itu sudah mendapatkan 1 kartu merah. Kendati jarang mendapatkan kesempatan dari Suwon FC, beruntung Pratama Arhan masih dipercaya oleh Coach Sintayong ke Timnas Indonesia. Nyatanya, Pratama Arhan masih mendapatkan panggilan dan diberikan menit bermain dalam beberapa laga Timnas Indonesia terakhir. Bapuk di Timnas, Asnawi tekan kontrak hingga buktikan kelas sebagai Raja ASEAN. Kabar baik diterima bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Bek yang kini bermain di klub elit Liga Thailand ini mendapatkan perpanjangan kontrak. Sesuatu yang luar biasa tentunya karena ini menjadi bukti pengakuan Port FC atas performa Asnawi. Port FC mengkonfirmasi kontrak baru dengan Asnawi Mangkualam, bek Timnas Indonesia untuk 4 tahun atau sampai 2028-2029, tulis keterangan Port FC. Kabar ini terasa luar biasa karena klub yang dimiliki Ketua Umum PSSI-nya Thailand ini memberikan kontrak hingga 4 tahun. Sebuah ikatan kontrak yang menunjukkan kepuasan klub atas performa Asnawi selama ini. Dalam kontrak pertamanya, Asnawi menjalani 13 penampilan. Sumbangan yang diberikan memang baru 1 gol, tapi performanya yang begitu konsisten yang memikat Port FC untuk perpanjangan kontrak. Saat Port FC menjalani AFC Champions League 2, Asnawi sempat menjadi bulan-bulanan netizen tanah air. Pasalnya, saat memperkuat Port FC melawan Persib Bandung, penampilan Asnawi begitu keras. Bahkan terliput kamera sempat bersih tegang dengan Dimas Derajat yang memperkuat Persib Bandung. Ditambah lagi 1 gol Port FC ke gawang Persib merupakan umpan matang Asnawi. Netizen pun menuduh Asnawi tidak mempunyai rasa nasionalisme, sebab Asnawi justru bermain mati-matian membela klub lawan. Padahal hal itu sudah seharusnya menjadi komitmen seorang pemain profesional. Dengan tambahan kontrak baru tersebut, Asnawi semakin lama bermain di luar negeri. Pinangan beberapa klub tanah air seperti Persib tidak menggoyahkan Asnawi. Terhitung sejak 2021, Asnawi telah memutuskan abroad. Petualangannya diawali di Korea Selatan bersama Ansan Granners. Setelah dari Korea, Asnawi pun mendarat di Port FC, salah satu klub elit di Liga Thailand. Kiprah Asnawi di Timnas pun masih menjadi bahan pertimbangan Port FC. Meski dalam beberapa kesempatan tidak menjadi pilihan utama Sintayong, Port FC tetap menganggap performa Asnawi masih masuk dalam kacamata mereka. Apa yang diraih Asnawi dengan kontrak baru ini tentu saja tidak dilakukan dengan begitu mudah. Asnawi semula tidak menjadi pilihan utama di Port FC. Secara perlahan mulai mendapatkan menit bermain yang banyak di klub. Pencapaian inilah yang menambah mengkilap karir Asnawi di Thailand. Bikin toel kena mental, striker 26 miliar dipamerkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memamerkan momentum dirinya salaman dengan pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi, salah satunya adalah Ole Romeni yang sedang dalam proses menuju WNI. Ia mengatakan ini merupakan program demi Timnas Indonesia menuju panggung dunia. Selain Ole, Tim Gibbons dan Dion Mars juga dipamerkan oleh lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut. Tak lupa mereka yang sudah resmi bisa memperkuat Timnas Indonesia dipajang Erick Thohir. Lantas hal itulah yang membuat Bung Toel kebakaran jenggot. Seperti diketahui, para pemain yang dipamerkan oleh Ketua Umum PSSI adalah Tom Hai, Martin Paes, Calvin Verdong, Eliano Reinders, Chai Itses, Mesilger hingga Kevin Dix. Pemain-pemain ini diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia ke panggung dunia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi itu memang berdampak besar bagi Timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda ada kans tampil di Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih sedang bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak mudah karena lawan-lawan tim asuhan Sintayong adalah Jepang, Australia, Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Erick Thohir yakin Timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, namun syaratnya harus bekerja keras. Kepercayaan itu hadir untuk berjuang bersama membawa Merah Putih bisa tampil di panggung dunia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan bekerja dengan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Erick Thohir.
Angin segar buat timnas Indonesia, pemain Australia keok sebelum bertanding. Timnas Indonesia mendapatkan angin segar jelang menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain The Sockers banyak yang mengalami cedera. Memang, laga timnas Indonesia melawan Australia bakal digelar Maret 2024 mendatang. Artinya masih sekitar 3 bulan lagi. Kendati begitu, The Sockers memiliki kekhawatiran dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera. Terkini ada bek andalan Harry Souttar. Pemain jangkung tersebut mengalami cedera ketika membela Sheffield United melawan Burnley pada Jumat 27 Desember 2024. Ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan. Pelatih Sheffield United Chris Wilder mengatakan kegelisahannya terkait kondisi Harry Souttar sebab cederanya terlihat sangat buruk. Adapun Harry Souttar sendiri memiliki riwayat cedera ACL yang membuat performanya semakin menurun. Selain Souttar, Australia juga tidak akan diperkuat Alessandro Kirkati yang bakal absen lama karena cedera ACL pada November 2024 lalu. Striker The Sockers bernama Kusini Yengi juga tumbang dengan alasan cedera lutut. Ia dikabarkan akan absen pada Februari mendatang. Heboh, skandal pengaturan skor era PSSI-nya Towel terkuak. Akun hacker @vote_anonim kembali mengunggah postingan mengejutkan yang menyinggung pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel. Kali ini, akun tersebut menyinggung sebuah kode bernama air mani gajah dalam tubuh PSSI di era Bung Towel. Diketahui, Bung Towel merupakan juru bicara PSSI di era kepemimpinan Lanyala Mataliti pada tahun 2015 sampai 2016 sebelum dibekukan oleh FIFA. Meski tak menjelaskan secara spesifik, namun tak sedikit warganet yang mengaitkan dengan hal negatif dalam tubuh PSSI saat itu. Opini saya air mani gajah mengarah ke indikasi match fixing yang uang artinya cair dan permainan sepak bola gajah atau pengaturan skor, kata akun @kapten. Sebelumnya, pengamat sepak bola lokal Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin juga memilih untuk tidak akan lagi mengkritik pelatih timnas Indonesia Sintayong setelah mendapat ancaman di media sosial. Hal itu diungkapkan Coach Justin melalui akun media sosial miliknya Jumat sambil menunjukkan unggahan akun @vote_anonim yang berisi ancaman kepada dirinya dan sejumlah pengamat sepak bola lainnya termasuk Bung Towel, Sakraan akrab Tommy Welly dan Akmal Marhali.